Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Bersama saya Sukma Laili. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita belajar tentang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatannya membeli barang, menyimpan sementara, tidak mengubah bentuk dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan harapan memperoleh laba sebesar selisih antara harga jual dengan harga pokok. Jadi, perusahaan dagang merupakan perusahaan usaha yang membeli barang tanpa merubah bentuk dan akan dijual kembali kepada konsumen. Akun-akun yang muncul dalam perusahaan dagang yaitu yang pertama pembelian. Setiap terjadi transaksi pembelian barang maka dicatat ke dalam akun pembelian. Lalu yang kedua, retur pembelian. Retur pembelian ini terjadi apabila pembelian barang tidak sesuai dengan harapan atau barang tersebut rusak maka dikembalikan, maka muncullah akun retur pembelian. Akun yang berikutnya yaitu potongan pembelian. Apabila pembelian mendapatkan potongan karena pembayarannya dilakukan lebih awal, maka akan mendapatkan potongan pembelian. Maka transaksi ini dicatat ke dalam akun potongan pembelian. Transaksi berikutnya, selain pembelian barang, untuk perusahaan dagang ini juga langsung menjual barang. Pada saat menjual barang, maka transaksi tersebut dicatat ke dalam akun penjualan. Jadi setiap kita menjual barang, dicatat ke dalam akun penjualan. Akun berikutnya yaitu retur penjualan. Apabila barang yang telah perusahaan jual ternyata tidak sesuai dengan pesanan atau terjadi kerusakan, maka si pembeli mengembalikan barang tersebut, maka bagi si penjual namanya retur penjualan. Berikutnya potongan harga. Apabila pembayaran dilakukan lebih awal, maka akan terjadi potongan penjualan. Akun berikutnya yaitu persediaan. Akun persediaan ini, barang yang telah dibeli dicatat ke dalam akun persediaan. Lalu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan harga modal atau harga pokok pada saat perusahaan membeli barang. Berikutnya beban angkut pembelian atau freight-in. Beban angkut pembelian ini terjadi apabila ada transaksi pembelian dan barang tersebut diantarkan, maka akan dikenakan biaya angkut pembelian atau freight-in. Berikutnya beban angkut penjualan. Ini merupakan kebalikan dari beban angkut pembelian. Beban angkut penjualan yaitu untuk mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli atau freight out. Selanjutnya pajak keluaran. Pajak keluaran terjadi setiap terjadi pembelian, maka akan dikenakan pajak atau PPN, pajak pertambahan nilai. Biasanya besarnya pajak pertambahan nilai di sini yaitu sebesar 10%. Jadi setiap kita menjual barang atau membeli barang, maka akan dikenakan pajak sebesar 10%.
apabila kita menjual barang masuk ke dalam pajak keluaran, dan apabila perusahaan membeli barang maka akan dikenakan pajak masukan. Inilah akun-akun yang sering muncul dalam perusahaan dagang. Berikutnya kita masuk ke dalam syarat penyerahan barang. Untuk syarat penyerahan barang di sini ada dua, yaitu FOB shipping point atau Free on Board Shipping Point, yang artinya barang sudah menjadi hak pembeli ketika barang tersebut sudah keluar dari gudang penjual. Artinya, risiko dan biaya transportasi barang mulai dari gudang penjual sampai ke pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi barang hanya diantarkan sampai dengan gudang penjual. Di luar gudang penjual sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Syarat penyerahan barang yang kedua yaitu FOB Destination Point atau Free on Board Destination Point, yaitu artinya barang menjadi hak pembeli ketika telah sampai pada gudang pembeli. Jadi sehingga risiko dan biaya transportasi ditanggung oleh penjual mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli. Jadi perbedaan antara FOB Shipping Point dengan FOB Destination Point, kalau FOB Shipping Point barang hanya diantarkan sampai gudang penjual. Untuk sampai ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Sedangkan FOB Destination Point yaitu barang diantarkan sampai dengan gudang pembeli. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan dari gudang penjual sampai gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Berikutnya kita masuk ke dalam syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang pertama yaitu di belakang. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli dengan masa jatuh tempo pembayaran biasanya kurang dari 1 tahun. Syarat pembayaran kedua yaitu di muka. Maksudnya di sini pembeli membayar seluruh harga barang sebelum barang yang dibeli diterima. Yang ketiga tunai. Maksudnya tunai di sini pembayaran dilakukan saat penyerahan barang. Jadi syarat pembayaran ada 3, yaitu bayar di belakang atau di kemudian hari yang biasanya kurang dari 1 tahun, bayar di muka, yaitu sebelum barang didapat, pembeli telah membayar seluruh harga barang tersebut. Lalu yang ketiga tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan saat penerimaan barang atau penyerahan barang. Selanjutnya di sini ada potongan harga, yaitu diskon, potongan tunai atau kontan, dan yang ketiga rabat. Ini merupakan bentuk-bentuk dari potongan harga. Kita masuk ke dalam jurnal, jenis jurnal khusus. Jenis jurnal khusus di sini ada 4 dan akan kita bahas bentuk-bentuk kolomnya. Yang pertama, jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal pembelian ini yaitu dibuat apabila ada transaksi pembelian secara kredit. Jadi, apabila ada transaksi pembelian secara kredit, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Dan inilah bentuk kolom dari jurnal pembelian. Terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Di debit ada kolom pembelian dan serba-serbi, dan kreditnya utang dagang. Serba-serbi di sini ada kolom akun dan jumlah, yaitu gunanya untuk mencatat akun-akun yang bukan merupakan pembelian barang dagang. Transaksi berikutnya, jurnal khusus berikutnya yaitu jurnal penjualan atau sales journal. Sales journal terjadi apabila ada transaksi penjualan secara kredit.
Dan inilah contoh dari kolom jurnal penjualan. Terdiri dari kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, ada kolom ref atau referensi, syarat pembayaran, dan piutang di debit sedangkan penjualan di sebelah kredit. Jurnal khusus yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Cash receipt journal terjadi apabila ada transaksi penerimaan uang atau penerimaan kas. Jadi setiap ada penerimaan uang, maka dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Inilah contoh bentuk kolom dari jurnal penerimaan kas, terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Berikutnya yang terakhir yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Cash payment journal ini terjadi apabila ada transaksi pengeluaran uang. Maka setiap terjadi pengeluaran uang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Contoh dari kolom jurnal pengeluaran kas yaitu terdiri dari kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit, dan mempunyai fungsi di debit pembelian ada utang dan akun serba-serbi, lalu kreditnya kas dengan potongan pembelian. Itulah tadi pembelajaran kita tentang jurnal khusus, bentuk-bentuk dalam jurnal khusus. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.